Gama 937. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan 93,7 Gama FM untuk yang lebih baik. Juga apa kabar yang senantiasa menantikan video kami di channel YouTube Creative News Official. Saya Ida Fahri di sini kembali lagi bersama dengan Anda dan program parlemen kita senantiasa juga hadir menemani apapun aktivitas Anda. Dan saat ini saya kembali menghadirkan salah seorang legislator kita, wakil kita di DPRD Kota Makassar dari Komisi D, Kesra, Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar. Ada adinda saya Hari Pakambanan. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, kabar baik, Ya, alhamdulillah sehat. betul, sehat walafiat. Pendengar dan pemirsa, baru saja selesai pengesahan Ranperda Kota Layak Anak. Dan tepat sekali kalau kemudian saya mengambil tema dan momen spesial ini dengan tema tentu saja Makassar Kota Layak Anak yang baik untuk semua. Saya mengawali seperti ini, Dinda. Tadi kan pasti berlangsung ya mungkin alot juga pembicaraannya atau seperti apa? Boleh sedikit disampaikan bagaimana jalannya pengesahan Ranperda tadi? Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya menyapa dulu ya. Apa istilahnya kalau Pendengar nonton channel para penonton channel YouTube dari Creative News Official. Creative News Official. Semoga semua sehat-sehat semua ya. Oke, terkait pertanyaan tadi bagaimana kondisi ini baru saja, yaitu mungkin saya agak kelihatan formal, biasanya anak muda nggak seformal ini, tapi ya kebetulan karena kita baru selesai kegiatan paripurna tadi, kebetulan saya dipercaya sebagai pembaca laporan akhir pandangan akhir dari fraksi Demokrat dan saya juga terlibat langsung sebagai salah satu anggota pansus dari Ranperda Kota Layak Anak ini. Dan sekarang setelah paripurna ini sudah menjadi peraturan daerah. Jadi ini esensi paripurna tadi di atas kita penetapan. Ya, terkait alot aturannya ini alhamdulillah puji Tuhan ada 9 fraksi dan semuanya menyetujui dengan adanya Ranperda ini, Perda ini kota bahwasanya Makassar sebagai kota layak anak. Dan saya rasa tidak ada alasan juga untuk kita menolak ini. Bahkan kenapa saya terlibat juga di dalam sebagai salah satu anggota pansusnya karena visi saya salah satunya adalah di bidang ini, perlindungan anak. Dan kenapa saya ada di alhamdulillah terima kasih banyak juga dari kepada fraksi saya mempercayakan saya di komisi ini di Kesejahteraan Rakyat yang dimana di komisi ini juga bersentuhan langsung dengan perlindungan anak. Kami mendorong Perda ini karena kita tahu anak adalah masa depan kita, adik-adikku semua itu adalah masa depan Kota Makassar. Apalagi kita OTW ke apa ya istilahnya bonus demografi sedikit lagi, jadi kita harus support. Dan ya kondisi tadi alhamdulillah semua mendukung dengan adanya Perda Kota Layak Anak. Jadi ke depan kita untuk mendukung Makassar menjadi kota layak anak, kita dituntun sudah enak karena ada perdanya, ada tuntunannya, ada manual booknya untuk bagaimana Makassar menjadi kota layak anak. Ini tentu saja persiapan juga menuju kota Makassar, kota dunia ya, yang memang sudah dari awal sejak sekarang ini sudah mulai harus bagaimana kita benahi kota kita Makassar ini. Nah, salah satunya kota layak anak. Kalau kemudian ini kan erat kaitannya juga dengan Makassar kota inklusi ya, bedakan siapapun itu jadi kota Makassar semua terbuka untuk melaksanakan aktivitas di bidang pendidikan, tidak terkecuali juga anak-anak kita yang kemudian ya ini lebih diperkuat lagi dengan kota layak anak.
Kalau kemudian, Hari sendiri melihat bagaimana, kondisi Kota Makassar saat ini sebelum disahkannya, Ranperda ini berkaitan dengan kondisi anak-anak kita di Makassar? Oke, oke. Wah, seksi pertanyaannya ini Iya, Bunda. heeh. Saya mohon izin saya panggil Iya, Bunda ya. mhm, Oke, saya sangat bersyukur ada mhm, di Kota Makassar iya, pada, era ini, mhm, saat ini, dan sekalian saya berterima kasih kepada, Bapak Wali Kota kita beserta jajaran pemerintah Kota Makassar iya, bahwasanya, beliau-beliau di eksekutif selalu sangat konsentrasi ketika kita berbicara tentang, eee, anak-anak, iya, perlindungan anak, mhm, baik dari sektor perlindungannya, kesehatan, mhm, pendidikan, itu semua terangkum, di situ. Jadi kondisi terakhir, kondisi saat ini Makassar, iya, eee, sudah luar biasa sadar bagaimana kita menjaga, anak-anak kita. mhm, Bahkan kalau kita ingat kembali iya, secara, visi dari Bapak Wali Kota kita, mhm, bahkan mengeluarkan, program? program Iya, betul, itu membuktikan bahwa, mhm, Kota Makassar di bawah kepemimpinan beliau sangat mhm, memperhatikan, anak-anak dan kita tentunya, harus mendukung dong, iya, harus karena itu kebaikan untuk masyarakat Kota Makassar. Kenapa ada Perda ini? mhm, Karena ini lebih memperkuat mhm, lagi, lebih mhm, menjadi support system buat, mhm, apa yang sekarang digalakan oleh pemerintah Kota Makassar dan dibutuhkan pastinya, oleh masyarakat Kota Makassar. Saya rasa semua orang tua yang ada di Makassar dan di seluruh dunia ini semua orang tua pasti mau anaknya, mhm, eee, yang terbaik lah, betul, mhm. begitu, Bunda. Kota layak anak, artinya juga pemenuhan hak-hak anak, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini kalau Adinda sendiri melihat untuk Kota Makassar sendiri, sampai kemudian disahkannya tadi Ranperda tersebut, gimana? Apakah, memang masih terlihat, masih harus maksimal lagi bagaimana penanganan untuk anak-anak kita ini, atau seperti apa? Oke, terkait itu, Mhm, kalau saya pribadi ya, mhm, Bunda, Eee, dasarnya dalam menyikapi segala hal, iya, prinsipnya tidak ada yang sempurna, iya, itu. Jadi mhm, itu menjadi kalau dari sudut pandang saya, selalu ada yang kita mau, mhm, tambah lagi, iya, selalu ada yang kita mau makin, perbaiki lagi. Sudah bagus sekali sekarang. Jadi, dari sektor pendidikan, iya, kesehatan, dan sektor lainnya sudah bagus, tetapi tentunya ada yang perlu kita, perbaiki lagi. mhm, Mungkin ada beberapa case-case di lapangan yang terkait dengan anak, mhm, entah dari segi perlindungan anak, mhm, dari segi pendidikannya, jaminan pendidikan, mhm, jaminan kesehatan, mhm, bahkan jaminan, bisa saya katakan jaminan masa depan karena maksud saya begini, terkait dengan bagaimana Kota Makassar menyiapkan iya, wadah untuk anak-anak yang kategori anak-anak sekarang iya, ke depannya. mhm, Jadi saya berpikir, kalau saya pribadi, berpikir ke depannya, kita harus siapkan dari sekarang mhm, ketika nanti sekarang masih anak-anak, tetapi iya, 10 tahun ke depan sudah beranjak dewasa, sudah mhm, harus, sudah di tahap mencari, rezeki sendiri, mhm, ya harus disiapkan dari sekarang, betul, baik dari skill-nya maupun, mhm, eee, wadah di mana anak-anak kita sekarang ini bisa, mhm, berkreasi sambil produktif, mhm. begitu, Bunda. Iya, program Jaga Anak kan memang tujuannya seperti itu ya, bahwa mempersiapkan generasi dari sekarang. Kalau ingin menuju kota dunia, Kota Makassar ini harus kuat dan itu dimulai dari keluarga. Berbicara keluarga, tentu ibu dan anak. Nah, bagaimana orang tua di sini sangat berperan tentu saja bagaimana memberikan pemahaman pendidikan yang dasar kepada anak-anak berkaitan mungkin dengan bagaimana mempersiapkan anak ini dari segi, mungkin agama, Ya, spirit. memperbaiki spiritual agar ke depannya dengan berbagai tantangan yang ada, nah ini kemudian anak-anak sudah siap untuk kemudian bisa, menyongsong masa depan dengan berbagai tantangan yang ada. Kalau, kemudian program Jagai Anak Tak ini, menurut Hari sendiri dari Komisi D, ini kan juga, tentu implementasinya juga ada pada, dinas-dinas terkait ya.
dari DP3A mungkin, perlindungan perempuan dan, anak, pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian juga, mungkin dari KB juga ya, ini masuk. berperan serta dalam hal ini. Sudah sampai sejauh mana dengan melihat program-program prioritas? Ini kan pasti ada program prioritas yang mendukung ini. Sampai sejauh mana kemudian ini terlihat sudah, berjalan untuk, SKPD terkait? Mhm, Oke, kait itu Bunda, eh kalau saya tidak salah ya, seingat saya ada berapa dinas itu? Oh, saya lupa ada berapa totalnya, tetapi itu sampai ke jajaran camat lurah sebenarnya. Itu menjadi stakeholder di situ, ya tentunya perlindungan anak, pendidikan, iya, kesehatan, sampai kepada camat lurah. Dan alhamdulillahnya kita di Indonesia memang dirujuk dari pemerintah pusat. mhm, Salah satu contoh kita lihat aja eh, program stunting. iya, Program stunting mhm, bahkan sampai ke tingkat-tingkat kelurahan. mhm, Nah, kan itu menyangkut terkait iya, anak. anak betul, Iya, dari Dinas Pendidikan kita selalu mendorong supporting beasiswa bagi mhm, anak-anak Kota Makassar, bisa menikmati pendidikan yang ada di Kota Makassar dan alhamdulillah, dari, eksekutif terus juga mhm, mensupport mhm, semaksimalnya. Kemudian dari DP3A, sudah luar biasa sekali bahkan, di kemarin itu, di tahun kemarin sudah dimulai, bahkan setahu saya mhm, saya cari informasi dari DP3 ternyata Kota Makassar baru pertama iya, di Indonesia yang mhm, ada namanya shelter shelter warga, shelter warga. mhm, Itu luar biasa loh, betul, iya, perlu kita sadari itu. betul, Kota mhm, Makassar di situ buktinya. mhm, Kalau orang bertanya, bagaimana kota layak anak? Pertama loh di Indonesia, iya, Kota Makassar ada shelter warga. Apresiasi setinggi-tingginya buat pemerintah Kota mhm, Makassar. mhm, Kita lihat dari peranan dinas sosial, kemarin saya selalu berteriak menyampaikan dan ini atas nama warga Kota Makassar iya, juga menyampaikan ke saya sendiri, ke kami semua di beberapa titik di Kota Makassar terkait mhm, Anjal. Alhamdulillah kita iya, lihat sekarang sudah kemarin kami ada kunjungan komisi mhm, pulang, saya turun di bandara, saya teringat itu, saya konsentrasi lihat di persimpangan bandara sudah iya, clear. clear, mhm, Adapun mungkin ya itulah kembali mhm, lagi tidak ada yang sempurna tahu atau mhm, mungkin ada yang beberapa satu dua bandel tetapi secara general mhm, sudah hilang. Kita lihat anak-anak di lampu merah sudah mhm, tidak ada. Tapi ya itu perlu kita tingkatkan lagi, minimal kita pertahankan iya, atau kita tingkatkan lagi ke depannya. Harapan mhm, saya ke depannya eh khususnya di sektor pendidikan, iya, kesehatan, mhm, dan pastinya perlindungan keamanan mhm, buat anak-anak, yang ada di Kota Makassar iya, perlu kita jamin. mhm. Ya, Iya, begitu Bunda. perlindungan keamanan ini kalau kita lihat juga masih ada kasus seperti, bullying, kemudian juga mungkin kekerasan pada anak Ya, ya dalam, keluarga, ya ini kalau tadi yang sempat disampaikan shelter warga, kalau tidak salah memang, ini mengajak, apa namanya, masyarakat untuk kemudian bisa, memantau ya iya, bagaimana kondisi warga di sekitar. Artinya kalau misalnya ada kemudian yang terindikasi mungkin, mendapat kekerasan, nah ini, juga kemudian bisa melaporkan, bisa mencari jalan keluarnya seperti apa. Apalagi kalau kemudian anak-anak yang menjadi korban betul. begitu ya. Jadi bisa kemudian, menyampaikan seperti apa yang dialami. Nah, kalau kemudian melihat kondisi, Anjal, ini begitu masih kita tidak bisa menutup mata, masih saja ada anak-anak, adik-adik kita yang sebenarnya usianya usia sekolah, tapi kemudian berada di jalan, jam-jam sekolah. Malam hari pun berada di jalan. Artinya kita bisa memperkirakan mungkin mereka ini tidak mendapatkan, pendidikan, hak mereka Iya, untuk kemudian mendapatkan pendidikan. Teman-teman di Komisi D, bersama dengan mitra ataupun SKPD terkait, ini bagaimana kemudian bisa meminimalisir atau bahkan benar-benar tidak, lagi terlihat ada anak-anak yang, berada di jalan. Karena juga ini sudah, pengesahan ya, Perda, Kota Layak Anak. Mhm, oke. Kami kalau dari legislatif, iya, dari, khususnya di Komisi D, mhm, apa itu yang menyangkut dengan,
supporting khususnya ke dinas sosial terhadap penanggulangan pencegahan anjal ini, baik dari mitigasinya maupun setelah kejadian, artinya setelah penertiban, Ya. kami selalu bertukar pikiran, ya khususnya kalau saya kemarin menyampaikan bagaimana saya pribadi terus mendorong penguatan Iya. terhadap bidang terkait, lebih spesifik lagi di bidangnya, di dinas sosial, kita supporting kebutuhan-kebutuhannya Iya. dalam sektor anggaran, karena ya salah satu case saja Bunda gini, jadi misalnya ketika ada anjal yang diamankan, Iya. nah dibawa tuh ke RPTC, Iya. ke ini, sampai di sana kalau tidak memadai wadahnya di sana, tidak ada artinya kita mau bina, tetapi wadahnya medianya yang belum siap, ya kembali lagi dong mereka begitu. Jadi saya harap ke depan teman-teman di legislatif terus mensupport, mengembangkan ini. Bagaimana ada tenaga di situ, baik dari ya betul tadi yang kita sampaikan, dari yang utama, yang pertama spiritualnya, karena attitude-nya yang pertama, etikanya yang pertama, disitulah dibina, Bunda. Di situ dibina, kalau perlu di situ ya barangkali bisa ada semacam asrama atau apa, di situ disekolahkan, di apa sampai mereka bisa benar-benar lepas secara mandiri dengan baik. Karena ada banyak kasus juga anak ini, saya kan biasa iseng-iseng, saya senang Bunda kalau di lapangan Berdialog. iya berdialog dengan masyarakat Kota Makassar. Ada anak-anak misalnya yang jualan tisu, pertanyaan pertama saya pasti, "Sekolah di mana, Nak?" "Sekolah, Ki." Mereka sekolah, terus baru saya bertanya lebih dalam, "Kenapa, Ki, gini gini gini?" Ya tidak sedikit yang menjawab tuntutan dari orang tuanya sendiri. Iya. Nah itu tuh yang kita harus lihat dasarnya di mana. Jadi jangan sampai ranting-rantingnya aja terus dipangkas, tapi akarnya tidak dicabut kan, jadi pasti akan tumbuh kembali. Akan begitu terus, mereka juga pulang kasihan harus dengan rasa takut kalau istilahnya tanda kutip tidak memenuhi target. Nah itu tidak memenuhi target. Kadang kalau ini ya kita juga dilema. Jadi ya ada case juga misalnya ketika kita ada yang diamankan dan ternyata dilihat identitasnya bukan warga Kota Makassar, itu salah satu case juga kita teman-teman eksekutif mau membina tapi ternyata bukan warga Makassar. Nah, terikat lagi dengan aturan. Jadi tapi sebenarnya ke depan ya kami berharap kami selalu berupaya dengan maksimal bagaimana mensupport lah. Kita bertukar pikiran bagaimana mensupport supaya Makassar bisa clear dengan anjal, karena kalau sudah clear itu artinya ya bibit-bibit kita ke depan akan jadi bibit-bibit unggul semuanya, Pak. Karena saya yakin potensi-potensi anak-anak di Makassar itu hebat-hebat, Bunda. Hebat-hebat, cuman tinggal diarahkan aja. Spiritnya bagus ya. Bagus Anak-anak muda di Makassar, betul, tinggal diarahkan. Nah, kembali lagi ke anjal. Ini kan kalau kita lihat ya, Dinda, bahwa sejak dulu kan permasalahannya masih belum bisa maksimal untuk penanganan ini. Salah satunya tadi ya ketika anak-anak bisa kita katakan dieksploitasi oleh orang tuanya, dipaksa untuk bekerja, ketika tidak memenuhi target takut kalau kemudian dimarahin ya, jadi terpaksa harus bekerja. Nah, kunci di sini adalah orang tua kan yang harus diberikan pemahaman bahwa tidak boleh mempekerjakan anak, ataukah orang tua ini kemudian diajar untuk mereka ini diberikan penyuluhan, diberikan juga keterampilan agar mereka kemudian justru mereka yang harus mandiri bekerja, anak-anak ini tugasnya adalah sekolah. Apakah kemudian sudah dilakukan hal ini ke para orang tua ini yang mempekerjakan anaknya? Karena kalau kemudian ini tidak tersentuh, tidak ada upaya seperti ini kan, ya akan begitu-begitu terus. Sementara kita kan sudah tahu ya bahwa anak-anak bekerja ini karena karena orang tua. Kalau tidak ada orang tua yang yang menyuruh kan mereka tidak akan di jalan. Ya. Seperti apa ini? Oke, terkait itu Bunda, tentunya
khususnya dari Dinas Sosial, Dinas Mhm. Perlindungan Anak, KB juga, eee, ada sosialisasi Iya. penyuluhan Mhm. terhadap, orang-orang tua dari Mhm. anak-anak Mhm. ini. Jadi, eee, tinggal sekarang bagaimana kita mengoptimalkan lagi Iya. dan kalau saya tanggapan pribadi Bunda Mhm. ya, Mhm. eee, ke depannya itu kita harus ada, troubleshoot-nya. Mhm. Jadi bukan cuman sekedar sosialisasi, terus setelah sosialisasi pulang sudah, Iya. lepas. Jangan, kita kita lihat kembali lagi, kita lihat akarnya di mana. Mhm. Ya rata-rata sih persoalan ekonomi. Iya. Nah, ayo dong kita lihat misalnya di satu titik ada ini banyak, karena tuntutan ekonomi, kita berpikir bagaimana caranya, keluarga ini, Mhm. lingkungan ini bisa, kita carikan solusi untuk dalam konteks tingkat ekonominya Iya. bisa meningkat. Mhm. Nah, ketika itu meningkat, artinya alasan untuk yang tadinya eksploitasi anak sudah Mhm. hilang. Mhm. Orang tuanya berpenghasilan, bisa membiayai anaknya, Mhm. dan banyak juga saya temui Bunda, saya kadang, apa ya, sedih sekali Mhm. saya rasa, Miris ya? miris sekali saya rasa, eee, karena etika anak ini yang sangat baik, justru niatnya sendiri Bunda, biasa. Mhm. Saya ndak tahu apakah dibekali dengan, jawaban itu atau tapi saya yakin, itu murni jawaban anaknya. Jawabannya, iya. Iya, saya tanya biasa, "Nak, Dek, sekolah maki jam ya anu." Bilang, "Dimarahi ki Kak kalau pulang ke rumah?" "Tidak ji Kak, tidak ada ji anu, cuman kasihan mamaku sakit, Mmm. tidak ada yang carikan, tidak ada buat beli beras apa, saya harus bekerja, Iya. saya harus ini." Nah, itu tuh. Iya. Nah, eee, ya kalau secara teori, teknis mungkin bisa kita pelan-pelan jaring, lakukan kegiatan, kemudian kita tanya, Iya. apa masalahnya anak-anak ini? Kita identifikasi step by step dan, finishing-nya harus ada goals, harus Mhm. ada, troubleshoot-nya. Mhm. Jadi bukan cuman sekedar disosialisasi saja. Jadi itu harapan saya, Bunda. Mhm. Mhm. Harapan saya ke depannya, saya yakin Makassar bisa begitu kok, Oke. Makassar bisa. Konsep, kota layak anak, ini yang sudah disahkan tadi perdanya. Bisa sedikit, Hari sampaikan seperti apa selain tadi perlindungan anak, kemudian juga masalah kesehatan anak, pendidikan anak, apalagi yang spesifik ini yang, harus diketahui oleh masyarakat? Ini sebelum sosialisasi perda ya, Iya. ini masih fresh ini tadi. Iya, Boleh aslinya. sedikit asli nih, boleh Nah, sedikit disampaikan apa yang, bisa kita dapatkan poin dari, perda kota layak anak ini? oke, poinnya sebenarnya yang kita sampaikan tadi Iya. Bunda, eee, tidak tidak keluar dari Mhm. situ. Sudah itu semua, merangkum itu bagaimana menjamin, keamanan, anak, Iya. perlindungan terhadap anak ini dari segi keamanan, bullying dan lain-lain, Mhm. itu semua sudah diatur Mhm. secara, eee sebagai peraturan daerah. Iya. Kemudian dari segi pendidikannya Mhm. juga, itu bagiannya Dinas Pendidikan menjadi, Iya. memberikan jaminan pendidikan, jaminan kesehatannya, eee, bahkan sebenarnya sampai kepada di luar daripada itu. Iya. Maksudnya di luar daripada hal yang ini, misalnya bisa saja ini, kita bekerja sama dengan bidang yang selama ini mungkin kita pikir tidak nyangkut ke, perlindungan anak. Iya. Misalnya kayak salah satu contoh Dinas Kebudayaan. Iya. Nah, mungkin bisa kita berinovasi, talenta-talenta muda, Mmm. anak-anak ini kita buatkan sanggar tari di wilayahnya Iya, masing-masing, betul. kemudian dibuatkan program di Dinas Kebudayaan. Mhm. Ayo kita belajar kayak di inilah yang kita biasa lakukan konsultasi, Mhm. kita belajar di luar kota Makassar, Mhm. kayak di Bali, di Jogja itu sanggar-sanggar tari, contoh kayak di Bali, giliran tuh sanggar tarinya Iya. nampil di Mhm. misalnya di mana, di GWK atau di mana. Mhm. Nah, misalnya salah satu contoh kecil kayak di Makassar, mungkin bisa kita di airport, di Iya, bandara, betul. digilir tuh mereka, Mhm. Betul, betul. digilir, itu kan bisa menghasilkan juga. Mhm. Mhm. Artinya, ada ya dari pemerintah pastinya ada supporting Mhm. untuk, itu. Mhm. Dan itu kalau saya pribadi di luar, ya artinya, setelah tahapan itu lagi sebenarnya ada peluang besar untuk Iya. anak-anak ini. Mhm. Saya,
biasa membayangkan kalau masuk di Makassar seandainya ada anak-anak di situ yang kita berikan ruang untuk nampil, kita tidak tahu yang datang siapa Iya. dari luar. Siapa tahu ada yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang concern terhadap budaya. Mm-mm. Mereka misalnya punya IO atau Iya. sanggar tari, dilihat tuh punya talenta, tiba-tiba mereka diajak Iya, jadi betul. artis, jadi apa kan bisa saja kan begitu Iya. Bunda. Jadi kita prinsipnya salah satu isi dari Perda ini kita harus siapkan wadah untuk anak-anak Kota Makassar untuk apa ya, mengeluarkan, Bakat, menampilkan talenta. ya talenta, bakat yang mereka miliki. Iya, karena Show. iya betul, kita tidak tahu mungkin dari anak-anak yang biasanya di jalan, Ya. ternyata punya talenta ya ketika kemudian kita kita buatkan kegiatan, mereka tampil seperti yang Hari sampaikan tadi dan itu tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya bisa sedikit demi sedikit membuat mereka mandiri ya. Iya. Karena kalau berbicara tentang anak, sebenarnya anak ini tidak perlu berpikir bekerja. Anak-anak itu sebenarnya tidak perlu susah. Yang harus memikirkan itu adalah orang tuanya, kita-kita semua ini anak-anak itu hanya memang belajar bermain ya untuk memang kemudian ya seperti itulah kemudian masa-masa mereka ketika anak-anak dan Perda kemudian Kota Layak Anak ini tentu saja kita bersyukur karena memang sudah disahkan tadi. Ada juga kan Perda perlindungan anak. Ya, seperti itu ya. Ada juga Perda perlindungan anak ya. Ya. Dan kalau kita lihat juga memang tidak jauh berbeda dengan konsep Kota Layak Anak ini. Seperti apa? Mungkin ada perbedaan atau seperti apa untuk dua Perda ini? Oke. Terkait Perda perlindungan anak Iya. dengan Kota Layak Anak ini eh, sebenarnya konsepnya pada dasarnya tidak 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 terlalu jauh. Iya. Tidak terlalu jauh, tetapi ya singkatnya aja lah. Di Perda Kota Layak Anak ini menjadi supporting dari Perda yang lama. Jadi di sini kita lebih menguatkan lagi, lebih cakupannya lebih luas lagi. Iya, begitu Bunda. Jadi dan kita tetap merujuk juga terhadap Undang-Undang Dasar, bahwasanya negara menjamin kehidupan ya kurang lebih ya isinya begitu anak-anak yang ada di Indonesia. Jadi di Kota Layak Anak ini bagaimana Kota Makassar bisa ini menjadi supporting bagaimana Kota Makassar bisa menjamin anak-anaknya bisa jauh lebih baik lagi ya. lagi. Oke. Betul. Sedikit sedikit di atas anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Kalau kita lihat generasi muda yang ada di Makassar ini memang spiritnya luar biasa, semangatnya luar biasa, tapi kemudian memang perlu upaya untuk mengarahkan ya bagaimana mereka ini, bakat mereka ini, kemampuan, minat mereka ini untuk bisa berkreasi, bisa benar-benar tercurah ke satu kegiatan yang memang nantinya akan membentuk mereka untuk mungkin bekerja dan intinya bahwa mereka bisa mandiri. Kalau kemudian support untuk para pemuda di Kota Makassar ini, Hari pasti juga tahu seperti apa program dari SKPD terkait untuk hal ini. Seperti apa yang sudah dilihat sampai hari ini? Oke, kalau kita melangkah ke pemuda, Iya. ya selama saya diberi amanah juga di sini menjadi wakil masyarakat Kota Makassar. Iya. Saya juga konsentrasi sebagai saya pun kalau ditanya kenapa konsentrasi di situ karena saya adalah representasi pemuda yang diberi amanah di DPRD Kota Makassar. Jadi saya status pemuda saya masih melekat. Iya. Jadi kalau di pemuda yang menangani ini pastinya Dinas Pemuda dan Olahraga itu sudah sangat luar biasa bidang-bidang yang menangani itu baik dari pengembangan pemuda maupun pengembangan olahraganya itu sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita dari legislatif mensupport. Jadi salah satu kemarin saya bahkan pernah bercanda Bunda. Karena viral-viralnya kemarin itu case tindak kriminal yang busur-busur. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang walaupun masih ada beberapa. Saya bahkan bercanda dengan teman-teman Dispora. Saya bilang begini,
bisa ndak kita kerjasama dengan pihak kepolisian yang sempat tertangkap ini atau yang kita bisa identifikasi sendiri di lapangan, itu coba dong ikutin, kasih masuk di ini, untuk olahraga panahan. Hmm, Saya iya, biasa main-main Bunda tuh, iya. bayangkan ini malam gelap tidak ada lampu, Bisa tepat tepat sasaran. kena tuh, Ya, ada biasa dia tidak lihat nih balik belakang katanya ya, saya iya. tidak pernah lihat secara langsung, dia balik samping, di balik belakang, kasih pantul kiri kanan, kena. Mm-mm. Bagaimana kalau dia kikir baik-baik dengan alat yang, Iya, memang lebih mumpuni, bagus lebih ya, lebih bagus, bagus. bisa saja anak-anak Mm-mm. ini kalau kita, lihat dari sisi positif, anak-anak ini bisa saja bahkan mereka bisa mengharumkan nama Mm. kota Makassar, nama Sulawesi Selatan. Mhm. Mungkin ya di, cabang olahraga panahan Panahan, mungkin ya, ya. menjadi Ah, atlet panahan. jadi atlet panahan kenapa Mhm. tidak. Jadi jangan terkungkung, jangan, isolasi mereka dari sudut pandang, Mhm, negatifnya, dalam mhm, artian kriminalnya. Ayo rangkul mereka, coba tes-tes mhm, saja, mhm, trial misalnya bikin dalam bentuk seru-seruan, mhm. mana tuh mereka sambil Iya, sosialisasi nih, mhm, duduk-duduk di situ, mhm, kumpul mereka, "Ayo ayo ayo, coba ini alat panah, coba Bede tes tes begini caranya begini." mhm, Kan mhm, kita bisa lihat tuh. Karena begini Bunda, mhm. saya belajar, ini kita tetap masih di skala pemuda ya. Iya, Saya coba beberapa teman-teman pemuda yang mungkin kita bisa identifikasi, saya pribadi bisa lihat, apa talentanya. Ada kemarin teman, punya talenta saya lihat di, dunia, cukur, potong mhm. rambut, ya saya nggak tahu bagaimana tanggapan, para pemirsa melihat potongan ini, tapi ini hasil Hasilnya. hasil anak Oh, muda. iya, mhm, Memang saya mhm. ndak kemana mana lagi, Iya, iya, ke iya. barbershop apa, tinggal Mhm, kontak, "Brother, saya mau mmm, potong rambut dong." Datang tuh ke rumah pakai cermin di rumah apa, dia bawa sendiri pakai tas mhm, mhm, ranselnya. mhm. Kan cukup tuh tas ransel, alat cukur sekarang kan Iya, portable mi, iya, tinggal cas, bawa sisir, bawa gunting. Itu apanya namanya, yang apa sih, saya nggak tahu istilahnya, yang, penutup itu, iya, kain itu kan cuman digulung-gulung, cukup betul. satu tas ransel Mhm, itu. Supporting mereka, bisa menghasilkan, bisa optimal. mhm, Ada pelatihan di dunia digital mhm, kemarin, mhm. mereka latihan, mereka ini, oh ada ternyata. Awalnya kalau kita lihat secara negatif, kerjanya cuma main game online. Iya, Setelah diikutkan pelatihan ternyata dia main game begitu hobi karena passion-nya. passion-nya betul. Nah, Mhm, jawabannya di situ. Dia kenapa hobi? Karena passion-nya. mhm, Hobi main game ternyata passion-nya, oh dia punya talenta di, mengedit lah mhm, gambar. Dia bisa edit 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 edit, wah bisa terpakai talentanya, mhm, bisa, di jasanya bisa dipakai tuh, bisa mhm, menghasilkan, bahkan hasilnya luar biasa, Bunda. Teman-teman kita biasa bikin posting-postingan iya. apa di sosmed, itu teman-teman pemuda semua yang bikin. Iya, Teman-teman pemuda, anak-anak muda dekat rumah, "Brother, ini ada saya kirim biasa video mentah, cuk, edit dong." Oh, dia yang olah Ki. "Ini mmm, Kak, bagus Kak, ucapan-ucapan hari-hari besar keagamaan." mhm, mhm. Anak-anak muda semua yang Mhm, bikin. artinya Hari bisa melihat dari sekeliling ya, mungkin paling tidak di, apa namanya, di dapil Di ya, lah. dapil Hari sendiri, bisa melihat, oh ternyata kawan-kawan pemuda ini bakatnya di sini, yang ini bakatnya di ini, sehingga kemudian difasilitasi begitu ya. Hal-hal kecil seperti barber tadi kan itu bisa membuat mereka mandiri ya, bisa Luar bisa biasa. punya punya usaha sendiri dari yang kecil, nanti kemudian bisa mungkin dengan pelatihan dari Iya. Disnaker ya. Ya, mungkin Iya, dari Dispora pun sebenarnya Diaspora bisa, Pak, pengembangan mhm, pemuda ada mhm, tuh. mhm, Jadi, mungkin teknisnya ya ada pelatihan gitu, iya, didatangkanlah, mentor iya, yang pastinya, punya legalitas. Untuk apa tujuannya? Supaya anak-anak yang ikut pelatihan ini dibekali nanti akhirnya oleh mhm, sertifikat. mhm, Dia ke sana kemari, kemarin ada, pelatihan, saya diskusi sama Dispora, bisa ndak dibuatkan untuk konsep talent? Oh, mmm, iya, dapat Pak Dewan, ini bisa, apa sih namanya yang buat-buat kopi tuh, barista. barista, Bisa ndak? Sekarang begini, untuk bisa diterima apa syarat standarnya bisa diterima di, tempat apa, kedai-kedai kopi mhm, yang ternama lah. mhm, Oh, itu harus tersertifikasi gini 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 gini. Oke, saya bilang, "Bisa ndak, standar itu didatangkan mentor yang itu?" mhm, Di pasar masa ndak bisa? iya, Alhamdulillah gerakan, cepat dari, high respon dari eksekutif Kota Makassar, khususnya Dispora,
datangkan itu cus, dibekalilah anak-anak ini pulang setelah pelatihan berapa lama, dia dibekali ada pulang bawa sertifikat, Mm-mm. dipakai mendaftar. Saya bahkan temui beberapa, saya bilang, "Bagaimana brother?" Ada yang saya tidak bertanya, dia WA, "Kak, terima kasih Kak. Kemarin Iya. habis dari itu yang kita kasih Kak informasi, saya datang pulang, sekarang saya sudah kerja di sini Kak, pakai sertifikat itu saya terima." Saya Mm-mm. iseng tanya, Mm-mm. "Bunda, gajimu berapa brother?" Mm. Dia bilang, sekian." Ya gambar ya, enggak apa-apalah karena ini kita bicara anak muda toh. Iya. Mm. Dia dia bahkan ngomong, saya bilang, "Gajiku sebulan dapat 4 juta Kak." Mm. Wih, saya bilang, "Luar biasa. Terus hasilnya apa?" "Ya, puji Tuhan alhamdulillah Kak, saya bisa beli motor, Mm. bisa, di rumah saya bisa ini Iya, itu, bantu orang tua bantu nih. orang tua, Mm. adik-adiknya, apa semua." Saya ya, Mm. itulah goals yang seperti itu yang Betul. perlu kita kembangkan lagi, Mm. kita masifkan lagi. Mm. Kalau itu sudah bisa kita masifkan, saya yakin Makassar, karena begini, kenapa Bunda saya yakin anak-anak Makassar itu hebat? Mm. Saya kalau keluar dapat tugas dinas, Mm. eh, kalau setiap ada satu anak muda kenalan, misalnya contoh di Iya. Jakarta ada Mm. kenalan satu orang, saya suruh panggil, saya minta panggil Mm. dong anak-anak Makassar yang ada di sini, Mm. teman-temanmu, Iya. toh kita ngopi sama-sama supaya tidak mengantuk kita. Iya. Akhirnya saya kenalan cerita-cerita, semua ini anak Makassar. Anak Makassar kerja di mana? Perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Ada yang di dunia kreatif, ada yang di Mm. dunia apa. Dari situ saya tarik kesimpulan, kenapa anak-anak ini keluar dari Makassar? Mm. Kenapa keluar? Oh, jawabannya ya karena, dan jawaban itu dari mereka. Iya. Dia bilang, "Kak, Makassar tidak ada wadahnya, Kak. Mm. Sedangkan di sini Iya. ada. Ada, Kak. Mm. Kita di Makassar belum siap wadahnya. Iya. Jadi kami keluar." Nah, itu tuh wadah itu yang kita siapkan. Betul. Bagaimana kita siapkan di Makassar wadah untuk Mm. anak-anak Anak-anak kita ini. anak-anak muda ini Betul. supaya bisa mengharumkan Betul. kota Bisa Makassar ke depan. maksimal, tidak perlu keluar, tapi Ya, kemudian sudah tersedia di Kota Makassar, dan bincang-bincang seperti itu kan memberikan masukan ya, iya, apa yang mereka inginkan sebenarnya. Oke, tapi kita apresiasi juga Hari untuk instansi-instansi terkait betul. yang kemudian sudah mensupport ini seperti Dispora, Disnaker Ya, ya, untuk para pemuda kita ini yang tentu juga punya niat untuk bisa mandiri ya. betul. Jadi mengasah dirinya agar bisa punya apa namanya penghasilan juga ke depannya, dan seperti tadi yang sampaikan bahwa bisa mandiri. Oke, apa yang mau disampaikan Hari untuk pendengar? Hari ini adalah seorang pemuda yang kalau saya lihat juga aktivitasnya begitu padat, memang konsen ya terhadap pemuda ini. Yes. Iya, seperti apa? Apa yang mau disampaikan untuk teman-teman pemuda di Makassar? Oke, terima kasih. Jadi secara umum saja Bunda Nah, karena kalau mau detail saya biasa kalau ngobrol itu anak muda, waduh sampai Eh, karena asiknya iya. sampai larut malam tidak habis-habis. Jadi secara umum aja, eh ya sekalian share info buat jadi motivasi juga Mm-mm. buat anak-anak muda yang ada di Kota Makassar, dan buat saya juga karena saya masih anak muda jadi Iya. saya share info kita buat anak-anak muda di Kota Makassar, kita perlu ketahui bahwa sedikit lagi kita masuk di dalam bonus demografi. Mm-mm. Pintu terbuka sangat lebar, Bunda. Mm-mm. Buat teman-teman, saudara-saudariku, pemuda-pemudi Kota Makassar yang ada di Kota Makassar, dia punya talenta. Ayolah kita bangun sekarang, kaum-kaum rebahan sudah mi dulu. Iya. Ayo mi kita karena ya jangan sampai kita kelewatan momentum ini, Mm-mm. momentum bonus demografi ini. Kita manfaatkan sebaik mungkin ini. Bagaimana caranya? Ya, saya rasa teman-teman pemuda ya boleh pakai sosmed, boleh. Ayo kita kalau mau interaksi selama saya masih ada di sini, Mm. masih ada di DPRD Kota Makassar, Iya. saya siap Mm-mm. siap menerima Mm. kalau ada teman-teman biasa ada tuh di Instagram DM di Facebook saya agak jarang buka Bunda karena Mm-mm. paling WA yang banyak. Sekalian saya share info Instagramku Din, enggak apa-apa Din? Boleh, Kakak Din? boleh. Nah, boleh tuh DM tuh di hari.pakambanan. Mm-mm. Nah, ayo kita sharing-sharing siapa tahu ada masukan-masukan.
saya juga butuh masukan-masukan Iya. dari teman-teman pemuda karena begini, tidak bisa kita semua Bunda, saya tidak bisa pakaikan Mm-mm. bajuku di badannya orang. Iya. Itu. Mm-mm. Jangan sampai saya bilang begini begini begini, kita semua bilang begini gini gini bagus, terus anak-anak muda Makassar dia bilang, "Ah, enggak cocok, Nggak kan enggak seperti itu ya. bisa, Jadi memang enggak." harus share ya. Harus sharing, Mm-mm. kita cuman menyiapkan. Jadi buat pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar, itu saja satu, Mm-mm. pintu kita sudah terbuka dengan lebar, pemerintah Kota Makassar siap dan selalu siap pastinya, memfasilitasi kita, sebagai pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar dan apalagi ya, ya Betul. tetap semangat dan, beretitut yang baik, Betul. Nah, ini gitu untuk sih. para pemuda ada sosok yang menginspirasi kalian ya di sini. Ada Hari Pakambanan yang meskipun nanti sebenarnya misalnya tidak lagi di DPR tapi masih membuka ya, membuka waktu untuk teman-teman yang mau share. Ada banyak hal ya yang bisa di-share satu sama lain dengan para pemuda yang ada di Makassar. Betul, jadi tabe Bunda saya tambah sedikit Boleh? closing nih tadi karena ada untung diingatkan. Mm-mm. Jadi ya berhubung karena mungkin saya aktif di DPRD Kota Makassar secara teknis di sampai habis periode ini ya kayaknya di bulan 9 deh kalau nggak salah. Tapi setelah itu Mm-mm. after itu eh, saya selalu membuka ruang. Iya. Sebelum saya jadi anggota dewan juga saya senang buka ruang karena apa Bunda? Bukan kita tidak tertutup di pemerintahan saja. Mm-mm. Betul. Artinya tujuan kita tetap untuk bagaimana kita bangun, kita punya kota ini, tapi jalurnya kan banyak. Mm. Kita bisa sharing Mm. di sektor bisnis. Iya. Ayo, siapa tahu ada anak-anak pemuda punya ide. Kemarin saya tugas dinas di Bali, Mm-mm. saya kontak kembali lagi tadi. Setiap kota tuh saya selalu hubungi anak-anak Makassar. Makassar. Kemarin sampai di bandara saya kontekan, pesawatku delay, ayo dong kita sini ngopi-ngopi siapa tahu ada bisnis. Saya akhirnya terbuka tuh. Mm. Jadi ide-ide dari teman-teman, Kak, ada bisa siapa tahu ada ini kami punya talenta begini, Kak. Bahan sudah ada, Mm. tinggal supporting ini. Nah, itu tuh kolaborasi itu Iya. yang kita harapkan ke depannya. Mungkin bisa gitu, Bunda. Oke. Jadi ya, ke Ada depannya bisa. hari Pakambanan ya, bisa Itu kemudian saja. bersama dengan para pemuda-pemudi Makassar. Baik, terima kasih Hari. Terima kasih Iya, banyak. dari Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar dengan tema Makassar Kota Layak Anak yang Baik untuk Semua dalam program talk show parlemen kita. Jangan lupa penonton channel YouTube kami, like dan subscribe Creative News Official, dan saya Ida Fahri juga mohon diri terima kasih, sampai jumpa.